Nah, kita tahu ya nakama, Mitsuki ini memang bukan hanya sekedar penerus Orochimaru kan, tapi kekuatannya di fase 2 Blue Vortex ini bahkan bisa aja melampaui sang Sannin itu loh. Dia akan segera dihadapkan pada tantangan yang lebih besar lagi dari yang pernah dia bayangkan. Nah, pertarungan yang akan datang, Mitsuki akan dipaksa untuk melawan musuh yang jauh lebih kuat kan, yang bisa memaksa dia untuk mengungkapkan kemampuan yang selama ini telah dia sembunyikan itu. Bisa jadi nakama, kita akan menyaksikan Mitsuki itu menguasai teknik rahasia dari Orochimaru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Di tengah kekacauan yang melanda dunia shinobi sendiri, Mitsuki akan dihadapkan pada lawan yang memiliki kekuatan luar biasa, yakni Ego Jubi. Nah, sebuah kekuatan yang mampu mengancam keseimbangan alam semesta sekarang. Nah, pertanyaan yang besar muncul, apakah Mitsuki benar-benar bisa mengatasi Ego Jubi yang penuh dengan ambisi dan keinginan untuk mendominasi itu, ataukah dia akan jatuh dan kalah dalam pertempuran di fase melawan Ego Jubi itu sendiri? Nah, kira-kira bagaimana ya Sagi Mode ke depannya itu nanti? Yes, ini menarik. Let's go, kita mulai intronya dulu. Oh ya nakama, kita mau ingetin juga nih, sekarang ini YouTube tuh udah ada fitur produk-produk unik loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik nih dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel-aparel produk-produk unik dan tema Jepang atau yang viral di marketplace, semuanya ada sekarang di YouTube. Jadi siap video panjang, short maupun live, kita akan berikan rekomendasi produknya itu ya, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa dicek dan dicekot ya jika kalian ngerasa tertarik dengan produk tersebut. Oke, kita langsung masuk ke cerita intinya. Gini nakama, Mitsuki ini mungkin bagi sebagian orang ya, dia itu masih jadi misteri besar loh. Tetapi bagi kita sendiri sih, dia jelas salah satu yang paling menarik di kisah Boruto 2 Blue Vortex. Ketika kita berbicara tentang Mitsuki, jelas agak bisa dilepaskan dari asal usulnya pula. Dia adalah ciptaan dari Orochimaru, sang legenda Sannin. Nah, legenda kuno yang dikenal dengan eksperimen-eksperimen gelapnya kan. Dibilang ciptaan ya, bisa dibilang Mitsuki itu adalah hasil dari kejeniusan Orochimaru dalam menciptakan manusia sintetik itu. Kalau kita pikir-pikir lagi sob, Mitsuki bukan hanya sekedar ciptaan biasa loh. Memang ada potensi besar dalam dirinya dan kita rasa itu baru melihat permulaan dari kekuatan yang sebenarnya. Mitsuki bukan hanya sekedar ninja biasa, dia punya mode Sage ular tersebut yang sangat langka ya teman-teman. Bahkan di dunia ninja yang penuh dengan kekuatan luar biasa, dan jangan salahkan pula, dia bukan cuma punya kemampuan ini karena keberuntungan. Mitsuki adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu mengakses kemampuan tersebut. Berkat eksperimen yang dilakukan Orochimaru sebagai putra darinya tersebut, Mitsuki sudah dibekali dengan kekuatan yang luar biasa sejak kecil. Bahkan sebelum di time Boruto itu ya, dia sudah sangat kuat, lebih kuat dari generasi muda lainnya. Meskipun dia jarang menunjukkan kekuatan penuhnya di sana. Nah, kita ingat saat Mitsuki sempat memilih untuk menyembunyikan potensi penuhnya. Kenapa itu terjadi? Ya karena dia tahu betul bahwa jika dia menggunakan kekuatan Sage Mode dalam pertempuran, ada resiko besar yang harus dia tanggung kan. Kala itu dia bisa kehilangan ingatannya, bakal sampai beresiko mati. Bayangin aja cuy, mode ini tidak main-main memang. Ini adalah kekuatan yang bisa mengubah jalannya pertempuran. Tapi di sisi lain ya, itu juga menghancurkan dirinya sendiri. Itulah kenapa Mitsuki sering kali menahan diri meskipun dia sudah memiliki potensi menjadi sangat kuat sejak lama. Namun nakama, setelah waktu berlalu itu ya, kita tuh bisa melihat bagaimana Mitsuki itu mulai mengatasi masalah-masalahnya ini kan. Di pertarungan-pertarungan terakhir, terutama di kisah Boruto kala itu, kita melihat bagaimana Mitsuki sudah jauh lebih menguasai kekuatan tersebut. Dia bahkan mulai menggunakannya tanpa takut kehilangan ingatan atau beresiko cedera parah. Ini jelas menunjukkan bahwa Mitsuki sudah berkembang sangatlah pesat, baik dari segi kemampuan bertarung maupun dari segi kekuatan mentalnya. Keberanian Mitsuki inilah dalam menggunakan kekuatan tersebut semakin menonjol lagi, dan ini menjadi bukti bahwa dia itu bukan hanya putra Orochimaru yang terjebak dalam bayang-bayang ayahnya kan.
Dulu kalau kita berpikir bahwa Mitsuki itu merasa bahwa dia menggunakan kekuatan itu dia akan menjadi ancaman bagi desa kan. Tapi terasa sekarang ini dia mulai menyadari bahwa untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi, dia harus memanfaatkan seluruh kekuatannya secara maksimal. Salah satu hal yang menarik itu adalah cara Mitsuki itu melihat Boruto kala itu ya. Di awal dia tampak sangat ingin mengalahkan Boruto karena dia ngerasa bahwa Boruto menjadi ancaman besar. Setelah bertarung ada sesuatu yang berubah dalam dirinya kan. Mitsuki itu mulai merasa ada yang tidak beres dengan sikap Boruto itu, dan itu membuatnya berpikir ulang tentang tujuannya dalam pertempuran. Bahkan meskipun dia dengan mudah mengalahkan Boruto menggunakan kekuatan penuh, dia memilih tidak melakukannya. Ada juga sisi lain Mitsuki yang mungkin belum banyak orang sadari pula tuh. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik tapi juga kemampuan untuk memahami orang lain. Dia bukan hanya sekedar mesin tempur ya. Dalam pertarungan melawan Boruto, Mitsuki tampak lebih mencoba menganalisis situasi kan, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan Boruto dan juga Kawaki. Satu hal yang pasti nakama, Mitsuki mulai merasakan bahwa dia itu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan semata. Di tengah pertarungan kita bisa lihat Mitsuki bukan sekedar berfokus pada mengalahkan lawannya itu, tapi lebih ke memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Ini adalah sisi Mitsuki yang membuatnya berbeda dari ninja kebanyakan kan. Jika dilihat dari perjalanan karakter Mitsuki itu, dia memang sudah berkembang sangat jauh ya. Sejak kecil dia selalu berusaha menguasai kekuatan yang diberikan oleh Orochimaru. Sekarang dia tampaknya mulai mengatasi batasan-batasan tersebut. Sebagai seorang ninja yang lahir dari eksperimen Sang Sanin, Mitsuki selalu tahu bahwa dia harus lebih kuat lagi dari orang lain untuk bisa bertahan hidup dan melindungi orang-orang yang dia peduli. Tapi seiring waktu berjalan ya nakama, Mitsuki mulai menyadari bahwa kekuatan bukanlah segalanya. Ada hal lain yang lebih penting seperti hubungan dengan orang lain dan juga tentang memahami diri sendiri tuh. Nah, di sini di antara semua kekuatan yang dimiliki Mitsuki, mungkin yang paling menarik dan identik tentu adalah Sage Mode-nya. Meskipun teknik ini sangatlah berbahaya, terutama jika digunakan terlalu sering, Mitsuki telah menemukan cara untuk mengendalikannya sekarang. Kita tuh sudah melihat ya berapa kali dia menggunakan kekuatan ini dalam berbagai pertempuran, khusus itu terakhirnya kita bisa merasakan bahwa dia sudah jauh lebih kuat dan berkembang dan juga lebih terkontrol. Mitsuki juga tidak segan-segan menggunakan kemampuan Sage-nya itu untuk memanggil klon-klon ular yang sangatlah kuat dan besar, yang itu merupakan tanda bahwa dia benar-benar sudah menguasai teknik ini. Nah, satu hal yang menarik nakama itu adalah kemampuan Mitsuki menciptakan klon-klon ini dengan sangat efisien nih. Bahkan dalam pertempuran yang sangat intens ketika menghadapi Boruto kemarin kan, itu masih pertempuran dengan keraguan-raguan loh. Lu bayangin ketika dia melawan Ryu Ego Jubi, wah hasilnya bakalan epic tuh. Dengan perkembangan seperti ini sob, kita bisa mulai membayangkan apa yang bisa Mitsuki capai ke depannya nanti. Kalau sebelumnya dia terjebak dalam rasa takut menggunakan kekuatan karena beresiko yang ada yang sangat tinggi itu, sekarang dia mulai menerima kenyataan bahwa dia harus menggunakan kekuatan itu jika ingin teruslah berkembang lagi. Bagaimanapun juga ya, dia adalah putra dari Orochimaru, jadi tidak mengherankan kalau dia memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya kita lihat. Nah, jika Mitsuki benar-benar menguasai kekuatan penuh dari Sage Mode dan teknik-teknik rahasia yang pernah digunakan oleh Orochimaru, apa yang akan dia lakukan dengan kekuatan sebesar itu nih? Jika kita melihat ya lebih jauh ke depan nakama, kita sih mulai ngerasa bahwa Mitsuki itu masih punya banyak hal yang bisa ditunjukkan loh, bahkan dalam pertempuran terbaru yang dia hadapi. Kita sih bisa melihat bahwa dia itu sudah tidak lagi menjadi sosok yang takut akan resiko. Justru dia sekarang lebih siap untuk menghadapi apapun. Bahkan jika itu berarti harus mengorbankan sebagian dari dirinya itu kan. Itu adalah langkah besar untuk Mitsuki yang dulu sangat berhati-hati dengan kekuatannya, sekarang sudah berbeda. Nah, keadaan ini makin menarik lagi nakama, apalagi setelah chapter 16-nya dia diutus untuk ke Sunagakure kan. Dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya nakama, Mitsuki bisa aja mengalahkan banyak musuh dengan mudah kan. Tapi kita rasa Mitsuki bukanlah tipe orang yang hanya mengandalkan kekuatan semata ya. Ada sesuatu yang lebih dalam pada dirinya itu, sesuatu yang mungkin akan kita lihat berkembang lebih jauh di masa depan ini. Misalnya kemampuan memanfaatkan kekuatan Sage Mode dan teknik-teknik rahasia dari Orochimaru untuk menghadapi ancaman yang lebih besar seperti Ego Jubi. Hal ini tentu saja akan membuka peluang bagi Mitsuki menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menghadapi musuh yang jauh lebih kuat seperti Shinju dan yang lainnya, Jura, Mamushishi dari Matsuri dan juga Ryu itu. Jadi meskipun saat ini ya kita belum melihat secara potensi Mitsuki menyeluruh itu, kita yakin dia akan terus berkembang menjadi salah satu karakter favorit kita di kisah Blue Vortex nih.
Tak hanya karena kekuatan fisiknya, tapi juga karena kemampuannya untuk berkembang itu, beradaptasi dan menguasai teknik-teknik baru tuh. Mitsuki jelas bukan lagi hanya putra biasa dari Orochimaru. Dia sekarang berdiri sendiri dengan kekuatan dan tekad yang bisa mengubah takdirnya itu. Apalagi dia sepertinya sudah bekerja sama dengan Boruto kan. Jadi kesimpulannya tentang sang penerus Orochimaru ini yang menuju takdirnya sendiri itu ya, pertarungan Mitsuki dalam kisah Two Blue Vortex Boruto itu bukan sekedar tentang mengalahkan musuh yang kuat nih, tapi lebih tentang perjalanan gimana dirinya itu ngatasin kekuatan yang diwarisi oleh sang ayah itu Orochimaru. Nah, seiring dengan peningkatan Sage modinya yang luar biasa itu Mitsuki semakin dekat dengan puncak potensial yang mengesankan lagi tuh, membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang bahkan mungkin tak terbayangkan oleh para fans sekalipun loh. Di tengah pertarungan lawan Ego Jubi itu, Mitsuki tidak hanya menghadapi ancaman besar, tapi juga pergulatan batin yang mendalam. Kekuatan besar yang dia miliki biasanya menjadi berkah atau kutukan tuh, itu tergantung bagaimana dia memilih untuk mengendalikannya. Nah, ada kemampuan baru yang telah dia kuasai dan kontrol yang lebih kuat atas cakra itu, Mitsuki ini menjadi sosok yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana daripada sebelumnya. Nah, Mitsuki harus menghadapi batasan-batasan dalam dirinya itu kan, baik secara fisik maupun mental. Pertarungan dengan Ego Jubi akan menguji semua kemampuannya. Yang lebih penting adalah apa yang dia pilih setelahnya. Apakah dia itu nanti akan langsung bertempur dengan Matsuri atau dengan Ryu? Karena kita ingat ya, dalam ujian Chunin itu memang ada momen ketika Shinji sangat tertarik dengan kemampuan Sage mode Mitsuki loh. Nah, sekarang kan Shinji itu atau Ryu Ego Jubi yang baru ini, dia tercipta dari manifestasi putra Gaara. Nah, bagaimana jika Mitsuki melakukan dan mengeluarkan Sage mode itu? Apakah dia langsung tertarik? Apakah Shinji Ego Jubi atau Ryu itu adalah lawan terberat dari Mitsuki ya? Itu menjadi pembahasan yang menarik untuk kedepannya nakama. Gimana? Kita menantikan gimana perkembangan Mitsuki itu nanti ya. Sepakat nakama semuanya? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto Two Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah, tolong ikutin dan subscribe serta ramaikan di sana nakama. Jadi jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.